Siapa di sini yang pernah tanda tangan digital pada saat pencairan di pinjol? Wajib nonton video ini sampai habis. Oke, kita intro dulu 5 detik. Nah, pinjol atau pinjaman online akan menyuruh Anda untuk menandatangani beberapa dokumen digital setelah pengajuan Anda di ACC. Ya, jadi kalau tidak di ACC atau masih peninjauan, Anda dilarang tanda tangan apapun, oke? Karena belum ada perjanjian apapun pada saat Anda pengajuan, ya. Tanda tangan digital boleh dilakukan hanya pada saat Anda di ACC pengajuan hutangnya, ya. Karena tujuan dari tanda tangan itu kan mengesahkan sebuah perjanjian, ya. Kalau belum ada perjanjiannya, maka dilarang tanda tangan, oke? Nah, di pinjol ini seperti Kredivo, Akulaku, Shopee, ada Kami, ada Pundi, mereka ini memiliki atau bekerja sama dengan penyelenggara tanda tangan digital yang cukup terkenal. Ya, yang pertama adalah Privy ID dan yang kedua adalah DigiSign. Oke, kedua penyelenggara tersebut sering dipakai perusahaan pinjol untuk mengesahkan perjanjian hutang Anda pada pinjol tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat pasti pernah merasakan ketakutan dan keraguan pada saat ingin tanda tangan digital untuk pencairan uang tersebut, ya. Tapi karena mendesaknya kebutuhan, kita ini pastinya mengabaikan rasa takut dan ragu tersebut. Ya, kita pasti akan tanda tangan. Oke, ya gimana enggak? Sudah seminggu kita makan mie goreng doang, ya. Mie goreng yang bumbunya itu ngegumpal, tetap kita makan. Ya, listrik sudah nit, PLN sudah nit, ya. PDAM sudah dapat surat ancaman pencabutan, ya. Jadi kita ini bukan diancam oleh pinjol saja untuk bayar, tapi PDAM, PLN pun ngancem kita untuk bayar. Gitu ya. Hidupnya penuh ancaman kita ini ya. Aduh ya. Akhirnya mau nggak mau kita ini tanda tangan gitu ya. Kebutuhan sangat banyak sekali. Kita ini tolong saya bereskan ini dulu sementara gitu kan. Nah, itu ya. Sementara bayar PLN, bayar PDAM, bayar uang iuran lainnya ya. Anda dapat uang dari pinjol itu ketenangan sementara. 1 bulan ke depan ya pusing Anda balik lagi. Ya, malah nambah pusing terkecuali Anda gagal bayar. Oke, abaikan saja pinjol-pinjolnya. Nah, oke. Nah, kita kembali ke inti video. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan apa saja sih resiko dari tanda tangan digital ini. Lalu, apakah ada akibat jangka panjangnya jika kita pernah tanda tangan digital? Apa yang akan terjadi ke depannya pada saya? Nah, di sini akan saya jelaskan, oke? Nah, yang pertama saya ingin menunjukkan beberapa dasar hukum tanda tangan digital. Nah, di sini sudah ada artikel tentang Undang-Undang ITE yang berisikan tanda tangan digital tersebut. Oke, langsung saja kita baca. Dasar hukum menggunakan tanda tangan digital, ya. Pengguna tanda tangan berbasis digital maupun elektronik ternyata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut segala perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tidak hanya itu, keduanya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Jadi tanda tangan digital itu ibaratnya gitu ya sudah resmi ada di Indonesia bahkan dari tahun 2008 gitu ya. Jadi aksi tanda tangan itu bukan ilegal ya, di pinjol itu ya kita tanda tangan itu bukan ilegal karena sudah diresmikan. Nah, lalu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 pasal 59 dikatakan bahwa sebuah tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan dan hukum yang sah selama dipenuhi berbagai persyaratan berikut. Data ketika membuat tanda tangan elektronik hanya berhubungan dengan penanda tangan. Data ketika membuat tanda tangan elektronik ketik dilakukan proses penandatangan hanya dikuasakan oleh penanda tangan dan lain-lain. Anda pause saja videonya, silakan baca sendiri. Ya, kalau menurut saya ini ya kurang penting untuk kita pahami gitu ya. Tapi yang terpenting adalah tanda tangan digital itu sudah resmi. Tanda tangan digital itu sudah ada undang-undangnya gitu. Jadi tidak ilegal gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, saya ingin menunjukkan resiko dan kasus tanda tangan digital. Oke.
Nah, di sini ada artikel lagi dengan judul "Apa resikonya bila tidak menggunakan tanda tangan digital tersertifikasi?" Ya. Oke, langsung saja kita baca. Yang pertama, resiko keamanannya. Nah, resiko yang pertama adalah kurangnya rasa aman bila dibandingkan tanda tangan digital yang sudah tersertifikasi. Misalnya untuk tanda tangan digital tidak tersertifikasi yang rawan dengan perubahan data maupun pemalsuan. Berbeda halnya dengan tanda tangan digital tersertifikasi yang memiliki kode enskripsi yang hanya bisa dibaca dan diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan. Gitu. Jadi ada resiko jika Anda itu tanda tangan digital pada penyelenggara yang tidak tersertifikasi, maka dokumen tersebut bisa diubah maupun bisa dipalsukan. Gitu. Anda tanda tangannya apa? Pada saat awal perjanjiannya misalkan ABC, tapi diubah jadi DEF. Gitu ya. Yang kedua, keabsahan diragukan. Jadi keabsahan diragukan itu tanda tangan Anda itu ya tidak dianggap otentik dari Anda gitu ya. Ini bisa saja editan dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya adalah nomor 3, berpengaruh pada kredibilitas perusahaan dan lembaga. Nah, ini untuk perusahaan pinjolnya kalau pakai penyelenggara yang tidak tersertifikasi. Mau apa pinjol ini pakai perusahaan tanda tangan digital yang tidak tersertifikasi? Ya, apakah mau menjual data, apa mau memalsukan dokumen gitu kan, maka dari itu berpengaruh pada kredibilitas perusahaan dan lembaga. Oke, nah selanjutnya kasusnya di sini ya dari merdeka.com ada di California ya, seorang pengacara ditolak gugatannya oleh pengadilan karena menggunakan tanda tangan digital. Lalu sementara di Italia, saham perusahaan tiba-tiba berpindah tangan ke orang lain karena diakali oleh oknum akuntan yang mengaktifkan tanda tangan digital menggunakan fotokopi KTP. Nah, kalau di Indonesia belum ada kasusnya, gitu ya. Sudah saya cari-cari, belum ada kasus yang sampai besar sekali karena tanda tangan digital itu. Gitu. Oke, nah setelah kita mengetahui resiko dan kasus tanda tangan digital itu, sekarang kita harus tahu cara mengamankan tanda tangan digital kita. Ya, cara mengamankan tanda tangan digital dari resiko kejahatan cyber. Oke, langsung saja kita scroll. Caranya mana ini? Nah, yang pertama adalah hati-hati saat mengunduh aplikasi untuk ponsel dan perangkat Anda, gitu ya. Cara peretas atau hacker untuk bisa masuk ke dalam sistem tidak hanya terbatas pada tipu daya malware saja. Peretas atau hacker juga bisa menghindari deteksi menyeluruh. Ada beberapa metode yang digunakan untuk itu. Salah satu metode paling terkenal adalah prosedur compromise master key. Gitu ya. Jadi jangan asal download aplikasi di ponsel atau perangkat Anda itu. Ya, apalagi pinjol yang ilegal gitu ya. Hati-hati. Dan yang kedua adalah pastikan Anda mengandalkan penyelenggara sertifikat elektronik yang terpercaya. Gitu. Nah, sekarang kita harus tahu daftar penyelenggara tanda tangan digital yang resmi yang telah berizin di pemerintah Indonesia atau Kominfo, gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada di websitenya Kominfo, gitu ya. Dan di sini judulnya Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia, ya. Selain yang ada di sini, maka Anda wajib berhati-hati. Yang pertama adalah Privi, ya, dari PT Privi Identitas Digital. Nah, ini yang paling terkenal ya. Biasanya Privi ID, gitu kan, kita tanda tangan di Privi ID. Oke. Selanjutnya ada DigiSign. Nah, DigiSign juga sangat terkenal sekali di dunia perpinjolan, ya, sama seperti Privi. Nah, selanjutnya ada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, PSRE non instansi, gitu ya. Selanjutnya ada VIDA, PT Indonesia Digital Identity, VIDA. Selanjutnya PT Jelas Tanda Tangan Bersama, lalu PT Tilaka Nusa Teknologi, lalu PT Digital Tanda Tangan Asli, Balai Sertifikat Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara, lalu PT Solusi Identitas Globalnet, lalu PT Vipas Inovasi Teknologi yang terakhir. Gitu ya, tapi yang biasa dipakai oleh pinjol itu adalah Privi dan DigiSign, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya pada tanda tangan digital ini alhamdulillah aman, gitu ya. Alhamdulillah bagi yang sudah tanda tangan di pinjol-pinjol tersebut melalui Privi, melalui DigiSign itu sangat aman sekali, ya. Karena insya Allah tidak terjadi apa-apa. Semoga Indonesia semakin aman, semakin maju, dan terbebas dari yang namanya pinjaman online. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Pengguna tanda tangan berbasis digital maupun elektronik ternyata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut segala perubahannya pada Undang-Undang